Kita masuk ke bagian ketiga, contoh soal dan pembahasan. Saya sudah mempunyai 3 contoh soal yang tipenya berbeda-beda. Yang pertama, yang kedua, yang tengah, dan yang ketiga. Kita akan mulai dari yang pertama. Oke. Ya, yang pertama, hitunglah. Ini soal yang paling sederhana dibanding dengan yang 2 yang lainnya. Hitunglah 100.144 modulo 25. Ya, ini perintah ya. Untuk menghitung 100.144. Ya. Oke, jawab. Kita akan mencari 100.144 modulo 25. Dalam sifat-sifat modulo tadi yang 4 ini, kita bisa mengurai ini menjadi, di bawah ya biar cukup, menjadi 100.000. Oke, 100.000 ditambah 100 ditambah 44 modulo 25. Oke. Dan tadi A tambah B modulo M. Bisa jadi AB atau A dulu, B dulu, lalu dimodulokan dan modulo lagi 2 kali. Nah, ini proses ini kita modulo 2 kali. Jadi 100.000 mod 25 tambah 100 mod 25, oke, tambah 44 mod 25, ya, dan ini dikurung lagi di bawahnya modulo. Oke, sama dengan, oke, 100, apakah ini ada hasilnya? Ada, ya. 100.000 berapa? 100 berapa? Dan 44 berapa? 100.000 modulo 25 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena 100.000 merupakan kelipatan dari 25. Kita tidak perlu berapa hasilnya, gitu ya. Karena kita sudah yakin bahwa 100.000 adalah kelipatan pasti dari 25. Kemudian ini 1 dapat 100 juga kelipatan dari 25. 25 kali 4. Begitu ya. Ini berarti 25 kali sekian lah ya. 25 kali 4. Berarti ini juga 0. 44 apakah kelipatan dari 25? Bukan. Berarti sisanya adalah 44. Atau berapa? 44 modulo 25 berapa? Jadi 19. Dari mana 19? Ini modulo 25 ya, yang luar ini. Yang ini kan tadi 44. Ini kan artinya sebagai argumen ya, atau sebagai kotretan, ini berarti 44, karena 44 adalah 25 kali 1 tambah 19, gitu. Betul? Ya, 25 tambah 19 adalah 44. Begitu, ini argumennya. Jadi 19 itu dapat dari sini. Nah, sekarang berikutnya apa? Berikutnya berarti tinggal 0 tambah 19. Berarti 19 modulo. Ini belum selesai. Belum habis modulonya, masih ada. Gitu. Nah, berikutnya hasilnya berapa? 19 mod 25. Ya, 19. Berarti selesai. Gitu. Kenapa? Karena argumennya, karena 19 sama dengan 25 dikali 0 tambah 19. Ini argumentasinya.
Maka hasilnya adalah dari nomor 1 adalah 19. Oke, silahkan dipahami dulu, di pause jika memang butuh pemahaman dengan waktu yang lebih. Sebelum masuk ke yang kedua. Oke, yang kedua, tentukanlah 5 faktorial modulo 17. Tentukanlah 5 faktorial modulo 17. Oke, jawab. Kita punya soal 5 faktorial modulo 17. Faktorial ini adalah faktorial biasa seperti kita kenal. Maka kita bisa uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Modulo 17. Variasinya hanya ada di sini sebenarnya. Setelah jadi hitungan gampang-gampang saja. 5, 4, 3, 2, 1, 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2, 120 kali 1. Jadi 120 modulo 17. Gitu ya. Sama dengan berapa? Kita harus cek. Nah, sebagai pembiasaan, silahkan. Jadi seperti ini misalnya 117 sebagai kotretan ya. 17 kira-kira saja. 17 kali 5 itu 5, 3, 1 kali 5, 8, 85. Kemudian kalau kali 7 misalnya 17 kali 7 berarti 9, 4, 1 kali 7, 11. 1 kali 7, 7 tambah 4, 11. 119 ini yang paling dekat. Berarti hasilnya adalah 1. Oke, karena silahkan tuliskan, karena 120 sama dengan 17 sama dengan 17 kali 7 tambah 1. Ini adalah merupakan yang di sini. Ya, simpel ya. Ya. Jadi ini alasannya 17 adalah 17 kali 7 119. Soalnya kan 120. Ini tambah 1 sisanya. Berikutnya. Oke. Berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga, loh kok beda dengan yang 1 dan 2? Yang 1 sudah ada modnya. Yang ketiga kok nggak ada modnya? Kalimatnya adalah carilah 2 angka terakhir dari 2 pangkat 30. 2 angka terakhir dari 2 pangkat 30. Nah, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini. Kita rubah dulu menjadi model matematik modulo. Jawab. 2 angka terakhir artinya dibagi atau modulo ya, atau artinya modulo 100. Sehingga kalau 3 angka terakhir berarti modulo 1000. Sehingga menjadi 2 pangkat 30 modulo 100. Nah, seperti ini soal yang siap untuk dicari jawabannya. Kalau yang di atas ini soal yang belum siap, kita harus terjemahkan dulu. Ini maknanya adalah komunikasi. Berarti komunikasinya jalan. Kalau nomor 3 sudah tidak mengerti maksudnya apa, berarti komunikasi matematisnya belum jalan. Harus terus dilatih. Oke. 2 pangkat 30 modulo 100.
masih dengan sifat yang tadi, sifat pangkatan ada X, Y. Ya, X kali di hasil jumlah ya, di mana X dan Y itu harus sama dengan P. Nah, kita coba menggunakan perpangkatan dengan sifat pangkat. Dengan sifat pangkat menjadi 2 pangkat 10 mod 100. Oke. Maaf. 2 pangkat 10 mod 100 kali 2 pangkat 10 mod 100 dikali 2 pangkat 10 mod 100 dikali lagi, atau di luarnya ada seperti biasa modulo 100. Oke. Dengan catatan pemecahan ini kalau dijumlahkan pangkat-pangkatnya sama dengan yang di atas yang soalnya. Tidak boleh berkurang dan tidak boleh juga bertambah. Oke, kita lanjutkan. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu berapa? 2 pangkat 10 itu adalah, kalau belum terbiasa seperti biasa, silakan diperkecil. 2 pangkat 5 misalnya. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kalau 2 pangkat 10 berarti 32 kali 32. Gitu ya. Berarti itu adalah 2 pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Ya, 1024 mod 100. Ini yang pertama. Yang kedua juga sama. 1024 mod 100. 1024 mod. Maaf, saya geser sedikit penulisannya supaya satu baris. 1024 mod. Ini kan masih perubahan dari sini ya, 2 pangkat 10. Belum beroperasi dengan modulo. 100 1024 mod 100, kemudian 1024 mod 100 mod 100. Saya di bawah ya, maaf. Mod 100. Oke. Kita baru sekarang operasi modulo yang di dalam kurung masing-masing. 1024 mod 100, ini sisanya adalah 24. 24 kali 24 kali 24 mod 100. Nah, ini baru mod 100 yang di luar. Yang di dalam kan sudah, sisanya 24. Kenapa? Karena 1024 sama dengan 100 kali 10 tambah 24. Ya. 100 kali 10 tambah 24. Jadi sisanya adalah 24. 100 tambah 10. Oke, sip. Ya. Sekarang tinggal yang di sini. 24, 24, 24. Ini adalah perkalian biasa. Begitu 3 contoh soal biasa dalam perhitungan modulo. Nanti kita akan tambah lagi materi dengan kekongruenan di pertemuan selanjutnya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami dari mulai pertama, konsep dasar, pengantar, kemudian sifat-sifat, lalu beberapa bilangan, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi, dan kalian punya tugas bilangan ke 7, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 7, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 8, habis dibagi 9, bagi 10 itu gampang, bagi 11 dan 12 silahkan cari. Ya, kalau ada yang 12 syukur-syukur, kalau ada 13 juga ada ciri-ciri khususnya. Tapi sampai minimal wajibnya sampai yang 11. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di materi aritmatika modulo ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah, tolong dikoreksi dan dalam komentar, kita akan perbaiki sama-sama. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.